Renungan di kesempatan ini bertema urapannya menghasilkan kuasa. Terambil di dalam Yesaya 10 ayat 27 bagian A. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa itu urapan? Urapan adalah curahan kuasa ilahi atau kuasa Roh Kudus yang diterima oleh seseorang yang memiliki suatu kerinduan yang penuh kepada Tuhan. Dan apa itu kuasa? Kuasa adalah suatu kekuatan atau kemampuan atau kesanggupan untuk kita berbuat sesuatu. Kalau secara ilahi itu berarti kita memiliki kuasa supranatural yang mutlak yang kita terima untuk memperlengkapi kita dalam melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata dalam Kisah 1 ayat 8, kamu atau setiap kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Setiap anak Tuhan atau setiap kita pribadi lepas pribadi harus memiliki kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kuduslah yang mampu membebaskan semua belenggu dan kuk dalam kehidupan semua orang. Dan bersama Roh Kudus kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di atas bumi. Ada contoh atau gambaran tentang betapa pentingnya kuasa urapan Tuhan. Gambaran yang pertama, Nabi Elia. Ketika Elia hendak terangkat ke surga pun, ia berkata kepada Elisa di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Amin. Dalam kisah tersebut, Elisa merindukan urapan yang sama yang dimiliki Nabi Elia. Mengapa? Sebab Elisa sadar betul bahwa tanpa urapan Tuhan, dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam melakukan kehendak Tuhan. Begitu juga kita pun, jika ingin melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa, kita sangat membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus. Gambaran yang kedua yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Yang setelah dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya berubah total. Ia menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian untuk memberitakan Injil, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Di dalam Kisah 2 ayat 14 dan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan pada akhirnya orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari, setiap kita anak-anak Tuhan juga harus memiliki kerinduan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gambaran yang ketiga yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa urapan itu adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup seseorang secara permanen
dan merupakan pengalaman indah bersama Tuhan yang tak dapat terlupakan. Mari kita semua sama-sama belajar dari Tuhan kita yang penuh urapan dan kuasa dari surga. Sehingga di setiap pelayanannya dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan heran dan ajaib. Urapan inilah yang menarik banyak orang datang kepadanya. Alkitab menyatakan, Kisah 10 ayat 38. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Puji Tuhan. Apa kunci dalam menjaga urapan Tuhan? Yang pertama, yaitu hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus 6 ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Itulah kunci menikmati urapannya, urapan Tuhan. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Kunci dalam menjaga urapan Tuhan. Yang kedua, menjadi duta kerajaan Allah yang diurapi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di zaman Pentakosta ini, marilah kita terus meminta dan berseru, supaya mendapat peneguhan dari Tuhan sebagai duta kerajaan Allah. Itu berarti kita semua, anak-anak Tuhan dan cucu-cucu rohani yang mendapat kepercayaan dan tugas yang sama. Karenanya kita juga menerima impartasi pengurapan yang sama dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, siap sedia menjadi pelaku firman dengan berani. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah agar kita mau siap sedia memberitakan firman Tuhan dengan berani, sebagaimana seperti Rasul Petrus. Kapanpun dan dimanapun Roh Kudus menggerakkan dan memberikan dorongan kepada kita untuk bersaksi, maka beritakanlah firman itu. Sampaikanlah kesaksian itu, sebab pengurapannya Roh Kudus akan memampukan kita. Kesimpulan renungan pada kesempatan ini, mari kita harus action. Kita harus bergerak maju. Kita mulai melangkah, memanifestasikan urapan kuasa Tuhan yang kita telah terima. Dengan kita mulai memiliki sebuah target, siapa saja mereka yang harus kita doakan dan kita kabarkan atau kita beritakan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Siap sedialah menjadi pendoa atau berdoa bagi seluruh anggota jemaat, siapa saja, agar mereka juga memiliki hati yang sama, yang juga terbeban untuk memberitakan firman Tuhan atau kesaksian tentang Kristus dengan berani. Amin. Tuhan